Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik yang berkaitan dengan faktor kenapa seorang malas dalam belajar dan juga malas terhadap berbagai perkara yang lain, misalkan bekerja. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga seorang menjadi malas. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas masalah tersebut. Referensi yang saya gunakan yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kebetulan dalam kitab ini turut dibahas masalah tersebut, yaitu terkait penyebab kemalasan, apa yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu malas untuk belajar gitu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yatawalladul kasal min kasratil balghami wa rutubati wa tariqu taklilihi taklilu ta'ami. Sesungguhnya dapat memunculkan kemalasan atau melahirkan kemalasan karena kebanyakan dahak. Ini balgam ini dahak, warutubati dan juga cairan dalam mulut kita. Watariku taklilihi taklilu ta'ami. Adapun jalan kita menghilangkan ataupun mengurangi, menghilangkan tidak mungkin, tapi mengurangi balgam ini ataupun cairan dalam mulut kita, dahak, yaitu dengan mengurangi mengurangi makanan. Kita tidak makan terlalu banyak, maka ini nanti akan mengurangi balgam dan rutubat di dalam mulut kita. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa balgam ini ataupun dahak ini menjadi salah satu faktor yang membuat kita menjadi malas belajar. Qila ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasratan nisyani min kasratil balgham wa kasratal balgham min kasrati syurbil ma wa kasratal syurbil ma min kasratil akli. Jadi dihikayatkan orang bahwa telah sepakat 70 nabi, 70 orang nabi sepakat bahwa orang sering lupa karena banyak balgam ataupun dahak dalam mulutnya. Karena banyak dahak dalam mulutnya, maka dia akan menjadi sering lupa ataupun banyak ilmu yang dilupakan oleh dia. Kemudian banyak balgam ini karena banyak minum. Kenapa bisa banyak dahak? Karena banyak minum. Kemudian kenapa banyak minum? Karena banyak makan. Jadi karena banyak makan sehingga banyak minum. Akhirnya karena banyak minum sehingga menjadi banyak dahak. Jadi karena banyak dahak ini kemudian ini membuat kita menjadi sering lupa terhadap ilmu, ataupun banyak ilmu kita yang kemudian menjadi lupa. Padahal ilmu tersebut sudah kita pelajari, sudah kita hafal, tapi kemudian tiba-tiba menjadi hilang. Itu berarti salah satu faktornya itu karena banyaknya dahak dalam mulut kita. Itu salah satu faktor. Nanti faktor lain ada juga, seperti misalkan seseorang yang sering bermaksiat itu juga akan menghilangkan ilmu, Kemudian melihat sesuatu yang tidak baik itu juga akan mengurangi menghilangkan ilmu. Itu ada di tempat yang lain. Tetapi di sini disebutkan salah satu faktor yang dapat menghilangkan ilmu kita itu adalah karena kita memiliki banyak dahak. Banyak dahak itu karena faktor banyak makan dan banyak minum begitu. Maka kita harus hindari. Kemudian
Wal khubzul yabis yaqtamul balgham wa kadzalika aklu zabib ala riqi wala yuksiru minhu hatta la yahtaja ila surbil ma fa yazidu balgham. Kemudian di sini disarankan kepada kita yaitu roti yang kering itu dapat menghilangkan balgham, menghilangkan dahak. Roti kering, bukan roti basah, bukan roti berminyak, tapi ini roti kering. Itu disarankan untuk kita. Kemudian juga memakan kismis anggur, ya. Nah, ini juga baik. Kemudian jangan memakannya terlalu banyak. Jadi kismis anggur ini juga jangan, atau buah anggur kering ini juga jangan terlalu banyak dimakan. Karena kalau terlalu banyak, dia nanti kita akan memerlukan kepada minum, begitu ya. Karena anggur kering itu, begitu juga dengan roti kering, kalau terlalu banyak itu juga nanti kita membutuhkan kepada banyak minum. Jadi kalau banyak minum, maka nanti dahak kita juga akan menjadi banyak. Maka makan roti kering dan juga makan anggur kering ini, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian wasiwaku yukalilul balgham. Kemudian bersiwak ini dapat menghilangkan dahak. Siwak, ya. Siwak itu menggunakan kayu ara. Jadi kita disarankan untuk bersiwak supaya dapat mengurangi balgham, dahak. Wa yazidul hifdha wal fasahata. Kemudian siwak ini juga dapat menambah hafalan dan fasahah. Jadi meningkatkan hafalan kita, daya ingat kita. Daya ingat kita menjadi bertambah, kemudian juga fasahah ketika kita ngomong jadi lebih lancar begitu. Itu salah satu keistimewaan dari siwak. Kemudian fa'inahu sunnatun saniyah. Kemudian dia merupakan sunnah Nabi, ya. Bersiwak ini salah satu sunnah Nabi. Maka tazidu fis sawabis salati wa qiraatil Quran. Kemudian dia juga akan tinggi pahalanya, banyak pahalanya ketika kita bersiwak, yaitu ketika ingin salat dan juga ketika ingin membaca Al-Quran. Kemudian wakadzal kayu yukalilul balgham warutubah. Kemudian juga muntah itu dapat menghilangkan, mengurangi dahak dan cairan-cairan dalam tubuh. Jadi kita muntah, ya. Itu baik juga muntah itu untuk menghilangkan cairan dalam tubuh kita, terutama itu dahak. Karena ketika kita muntah itu cairan yang ada di kerongkongan kita itu akan keluar. Jadi boleh saja, yang tidak boleh muntah itu dilakukan ketika berpuasa. Itu sengaja muntah ketika berpuasa itu tidak baik. Tapi kalau di luar puasa itu tidak masalah. Bahkan berupaya untuk muntah itu baik, dia usus dia akan naik, dia tidak, maksudnya dari posisi yang biasanya turun karena kita sering berjalan, sering loncat, berlari. Itu kalau kita ada berusaha muntah, melakukan muntah, maka ini usus kita, perut kita naik ke atas, itu bagus itu. Kemudian ini akan dijelaskan kiat-kiat ataupun tip supaya kita bisa mengurangi makan. Jadi kan
kita disarankan supaya tidak banyak makan. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita tidak banyak makan. Jadi di sini dibagikan kiat oleh musannif, wa tariqu taklilul akli atamulu fi mana fi qillatil akli. Cara kita untuk mengurangi makan, yang pertama kita harus berpikir, ya, mempertimbangkan tentang manfaat sedikit makan, bahwa sedikit makan itu memiliki manfaat yang banyak. Apa manfaatnya? Ya sihatu wal ifatu wal isaru. Jadi manfaat daripada sedikit makan itu yang pertama sehat. Kita sehat, ya, kalau sedikit makan. Karena Rasulullah SAW mempraktikkan makan begini. Beliau makan ketika sangat lapar, kemudian berhenti ketika belum kenyang. Nah, jadi itu menandakan bahwa makan Rasulullah tidak banyak. Ya. Kalau kita biasanya setelah kenyang baru berhenti, itu cara yang tidak betul, itu, ya, tidak benar. Nah, kemudian wal ifatu, kita akan terpelihara, ya, terhindar dari yang haram, ya. Jadi karena kita tidak banyak makan, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang haram. Artinya kita tidak cenderung ataupun terpengaruh dengan makanan-makanan yang mewah, sehingga kita akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa memperoleh makanan yang seperti itu. Tapi karena kita sedikit makan, maka kita akan terhindar dari sifat tersebut. Kemudian juga di sini isar, ya, isar ini artinya kita care dengan nasib orang lain. Ketika kita sedikit makan, maka ada muncul rasa simpati dalam diri kita terhadap fakir miskin, maka kita akan mau berbagi dengan orang lain, ya. Itu manfaat dari sedikit makan. Kemudian ada sebuah syair di sini, fa'arun suma'arun suma'arun syakaul mar'i min ajli ta'ami. Aib dan tercela karena makan manusia jadi celaka. Jadi kita rupanya banyak makan itu merupakan suatu hal yang tercela, ya. Suatu hal yang tercela yang membuat kita malu, ya, karena banyak makan, maka kita harus hindari, ya. Jadi bisa saja contohnya misalkan karena banyak makan, ya, banyak kebutuhan, banyak makan sehingga orang menjadi kesannya tidak suka dengan kita. Jadi ada semacam stigma bahwa dia itu makannya terlalu banyak. Jadi ada stigma yang tidak baik lah karena banyak makan. Maka di sini tidak salah kalau disebut bahwa suatu kehinaan karena banyak makan. Kemudian Rasulullah bersabda, salah satu yubghiduhumullaha min ghairi julmin al-ukul wal bakhil wal mutakabbir. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ada 3 hal, ya, Allah sangat marah kepada seseorang padahal dia tidak melakukan dosa. Dia tidak melakukan sesuatu yang haram, tetapi Allah marah kepada orang tersebut, kepada ya mereka. Apa saja? Yaitu akul. Akul ini adalah pelahap makan, orang yang makannya banyak. Memang dia tidak melakukan sesuatu yang haram, sejauh yang dia makan itu punya dia sendiri. Tetapi Allah marah karena dia makan terlalu banyak. Kemudian wal bakhil. Bakhil, orang yang kikir, harta milik dia, ya, hartanya sendiri tidak diberikan kepada orang lain. Sebenarnya itu tidak masalah, ya, itu hak dia. Tetapi Allah marah terhadap orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong dia membangga-banggakan diri, ya, mengatakan bahwa dirinya hebat, ya. Sebenarnya itu memang
tidak bermasalah dengan orang lain, ya. Tapi Allah Ta'ala marah kepada orang tersebut. Kemudian cara lainnya supaya kita bisa mengurangi makan, di sini disebutkan wa ta'amulu fi mabarikas ratil akli wahyal amradu wa kalalatu tabai. Kemudian cara yang selanjutnya supaya kita bisa mengurangi makan, yaitu kita berpikir ataupun mempertimbangkan kemudaratan karena banyak makan. Nah, kalau banyak makan itu ada kemudaratan, pasti ada efek negatifnya. Di sini yaitu disebut adanya penyakit. Ada berbagai macam penyakit yang muncul karena banyak makan. Contohnya kalau orang banyak makan itu pasti nanti kolesterolnya naik, ya, darahnya naik, ya, kadar gula yang naik, sehingga banyak sekali penyakit yang muncul karena banyak makan. Kemudian wakalalatu tabai, dan kita menjadi bebal. Di bebal itu menjadi bodoh. Tabiat kita itu menjadi malas, malas berpikir, menjadi bebal gitu. Jadi banyak makan itu membuat otak kita ini kurang berfungsi. Kemudian dikatakan orang al-fitnatu tuzhibul fitnah, fitnata. Jadi kekenyangan itu menghilangkan kecerdasan. Kalau kita terlalu kenyang makan ataupun perut kita terlalu kenyang, terlalu penuh, itu kecerdasan kita akan hilang. Maka oleh karena itu kita harus berupaya untuk makan ala kadar saja. Jadi makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu cara yang paling tepat untuk kita makan. Karena banyak sekali efek negatif ataupun dampak buruk dari banyaknya makan. Kemudian Hukia'an Jalinus anahu qala arumanu naf'un kulluh wasamaku dararun kulluh wa kalilus samaki khairun min kasrati ruman. Ini ada dikayahkan dari seorang tokoh yaitu bernama Jalinus. Dia berkata begini, buah delima ataupun guava lah kalau istilah kita sekarang guava. Buah guava itu dia sangat bermanfaat, ya. Kemudian kalau ikan itu membawa mudarat. Menurut beliau berarti kalau buah guava itu dia banyak manfaatnya, kalau ikan banyak mudaratnya. Tetapi kalau makan sedikit ikan, itu lebih baik daripada banyak makan ruman, banyak makan guava. Jadi intinya pertama beliau membandingkan bahwa buah ruman dengan ikan itu lebih baik buah ruman. Tetapi kalau kita sedikit makan ikan dibandingkan dengan banyak makan guava, itu lebih baik sedikit makan ikan. Jadi intinya beliau ingin mengatakan bahwa jangan banyak makan. Wa fi aiban itlaful mal. Kemudian juga banyak makan ini juga akan menghilangkan ataupun mengurangi harta kita. Semakin banyak kita makan, maka uang semakin banyak yang dikeluarkan. Kemudian wal aklu fawqa syab'i dararun mahdun wa yasahiqu bihil iqab fi daril akhirah. Wal akul baghidun fil qulub. Kemudian makan setelah kenyang itu akan membawa mudarat, ya. Itu akan membawa mudarat. Kemudian orang tersebut juga berhak untuk mendapat siksa di hari akhirat nanti. Karena ini termasuk orang yang mubazir, ya, sudah kenyang masih terus juga makan. Kemudian makan terlalu banyak juga membuat kita itu dibenci oleh orang.
dibenci oleh orang. Nah, itu bisa kita rasakan. Jadi kalau kita memang banyak makan, orang tidak akan suka dengan kita. Nah, dan tidak ada simpati orang pada kita. Nah, ini ada kesan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kesan yang negatif ketika seseorang itu banyak makan. Maka kita harus hindari. Dan yang terakhir yaitu watariku taklilil akli ayakula aklimata dasimata wa yuqaddima fil akli al-faq wal asha wala yaqulu ma'al ja'i illa idza kana lahu gharadun sahih bi ayataqawwa bihi ala siyami wa salati wal amali syaqati falahu dzalika. Nah, cara yang selanjutnya dan yang terakhir ya, menurut musannif ini, supaya kita bisa mengurangi makan adalah kita yang pertama memakan makanan yang berlemak. Nah, makanan yang berlemak itu akan cepat membuat kita puas gitu ya. Nah, jadi ada cepat puas kalau kita makan makanan berlemak. Kemudian juga kita mendahulukan ketika makan yaitu sesuatu yang lembut dan juga yang kita sukai. Apa yang pertama kita sukai, yang paling kita sukai, paling kita gemari, favorit kita, itu dulu kita makan. Nah, kemudian yang lembut misalkan kita makan dulu sayur dan buah begitu. Kemudian kita juga jangan makan dengan orang yang terlalu lapar. Orang yang terlalu lapar itu kita jangan makan dengan mereka, takut terpengaruh selera makan mereka. Karena orang yang sangat lapar itu mereka makan dengan lahap. Jadi kita lebih baik menghindar, jangan makan dengan mereka. Kecuali ada maksud yang baik, ya, maksud yang benar. Contohnya apa? Supaya dia kuat untuk berpuasa. Itu boleh mungkin makan lebih banyak sedikit. Kemudian juga kuat untuk salat, mungkin ada salat yang kita lakukan banyak rakaatnya ya, seperti salat tasbih ataupun salat tarawih gitu ya. Ataupun salat malam yang kita memang melakukannya rakaat dalam jumlah yang banyak, itu boleh supaya kita kuat. Kemudian juga ada pekerjaan. Ini ada pekerjaan yang mendesak, yang berat ya, yang itu membutuhkan supaya kita banyak makan. Nah, itu boleh, tetapi di sini tetap dengan catatan tidak terlalu banyak. Jadi secukupnya. Secukupnya. Jadi dalam kesimpulannya, dalam keadaan normal kita makan yang sedikit, tapi dalam waktu-waktu tertentu dengan maksud yang baik itu boleh kita makan agak banyak ya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Baik, demikian saja untuk session kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Dan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.